Jadi ini saya lanjutkan ya. Kalau tadi review materinya itu secara singkat saya mengupas soal 1 HO Brands. Saya mengupas juga tentang soal 2, di mana soal 2 itu penekanannya bahwa di akhir periode kalau dia 31 Desember kamu mesti adjust. Kalau akhir periodenya 30 Juni gimana? Ya sudah, di 30 Juni kamu juga mesti adjust. Setelah di adjust lagi di periode kapan? Pada saat pelunasan gitu ya. Nanti waktu ujian kalian juga diminta hingga transaksi itu dilunasi. Jadi adjustnya bisa 2 kali. Yang pertama adjust ke 31 Desember, yang kedua adjust akhir periode bisa 31 Desember, bisa 30 Juni. Yang kedua adjust ke pada saat pelunasan. Ketika kamu melunasi, kita adjust dulu. Tapi nilai yang kita pakai itu nilai per 31 Desember. Jadi kita bandingkan nilai kurs saat kita lunasi dengan nilai kurs di akhir periode, entah 31 Desember, entah 30 Juni. Itu kalau di adjust yang kedua. Lalu kalau di yang ini saya kira nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah ya, cuma gini-gini doang. Di soal 1 nanti di ujian nanti ada 2 kali shipment. Jadi ingat, shipment pertama sama shipment yang kedua. Jadi sini ada UIP shipment 1 dan UIP shipment 2 baru ending. Ya, persentasenya mungkin berbeda antara shipment 1 dan shipment 2. Terus kamu perhatikan dia markupnya itu dari cost atau dari nilai faktur. Jangan sampai salah konsep ya. Markupnya itu dia dari cost atau dari nilai faktur. Lalu nanti untuk yang HO Brands juga ada retur, tapi kamu nggak usah khawatir, nanti ada clue-nya. Kalau retur itu gimana? Retur itu ya kamu tinggal balik aja jurnalnya. HO pada shipment from HO. Dan di sini tinggal juga dibalik jurnalnya ya. Shipment to branch-nya di debit, WP-nya di debit, branch-nya di kredit. Pokoknya kalau ada retur dibalik. Nah, nanti waktu kamu bikin perhitungan di WP-nya, kalau misalkan ada retur, maka WP shipment 1 nilai sales-nya ini harus yang sudah di retur. Jadi misalkan dikirimnya 250, lalu retur 50. Jadi di WP shipment 1 bagian sales-nya itu bukan 250 lagi, tapi menjadi 200. Jadi 250 dikurang 50. Kenapa dikurang 50? Karena sudah ada retur. Nanti di ujian seperti itu ya. Nanti saya akan bagikan juga kisi-kisinya ke setiap kelas asdos, ke setiap asdos yang bersangkutan. Jadi masing-masing dari kalian tentunya baik yang kelas saya maupun yang bukan sama-sama mengetahui kisi-kisinya ya. Lalu baik, saya akan menjelaskan mengenai materi consignol, di mana materi ini, consignment ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini hasil penyempurnaan ya, setelah saya mencari berbagai referensi, berdiskusi dengan berbagai pihak. Akhirnya inilah kurang lebih konsep consignment yang menurut saya ideal sesuai dengan kondisi yang nyata adanya. Kalau di yang sebelumnya semua biaya yang terjadi itu dibebankan ke produk yang terjual. Nah, menurut saya akhirnya setelah saya mencari referensi, berdiskusi dengan banyak pihak, ternyata itu dirasa kurang pas. Walaupun bisa seperti itu, tapi lebih baik kalau diproporsiin. Jadi ending inventory yang tersisa itu akan mengalami perubahan nilai. Tidak ada masalah ketika biaya-biaya itu bisa bersifat inventoriable cost ketika dikapitalisasi menjadi cost. Karena apa? Nilai persediaan itu boleh yang namanya mengalami perubahan, adjustment atau evaluasi. Kalau kamu masih ingat, persediaan itu kan bisa pakai LCNRV ya. Bisa mengalami perubahan dengan adanya LCNRV. Jadi nilai inventory itu juga bisa mengkapitalisasi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke soal ya, bahwa Ipinco adalah perusahaan yang memproduksi sirup. Upinco memasarkan produk tersebut secara konsinyasi. Jadi kita tahu ya, Upinco memasarkan produknya. Jadi yang ngejualin itu Upin. Jadi si Upin ini adalah konsignee. Sedangkan yang memproduksi ini sudah pasti konsignor. Ipin konsignor, Upin konsignee. Jangan kebalik. Ipin konsignor, Upin konsignee ya.
Ketentuan konsinyasi yang dilakukan adalah uang muka yang dibayarkan oleh konsaini sebesar 10% dari harga jual setiap terjadinya pengiriman barang konsinyasi. Jadi udah tahu ya, uang muka dibayarkan oleh konsaini, dalam hal ini Upin. Jadi si Upin bayar setiap kali dikirimin barang sebesar berapa? 10% dari harga jualnya. Ya, 10% dari harga jual. Konsaini mendapatkan komisi 5% dari setiap penjualan yang terjadi. Metodenya periodic separately. Ya, tenang, nanti di ujian juga kita memakainya periodic separately ya. Apabila pada akhir periode produk konsinyasi belum terjual, maka produk tersebut akan dikembalikan ke konsignor. Seluruh beban yang bersifat inventoriable cost yang terjadi di periode tersebut akan dibebankan secara proporsional antara yang terjual dengan yang dikembalikan ke konsignor. Artinya apa? Cost-nya bisa dialokasikan ke nilai inventorinya. Boleh dikapitalisasi ya. Lalu seluruh biaya yang dikeluarkan, kecuali biaya kirim dari konsignor ke konsaini, dianggap bersifat inventoriable cost sehingga menambah nilai inventory yang ditarik kembali. Di sini jelas ya. Seluruh biaya yang dikeluarkan kecuali biaya kirim. Kenapa? Karena biaya kirim itu tidak bisa dikapitalisasi. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita mempromosikan Ipin produksi produk, Upin yang jualin, Upin konsaininya. Nah, kalau si Upin promosiin, itu kan mengeluarkan biaya. Biaya untuk apa? Misalkan biaya untuk marketing expense, promosiin. Mana? Biaya sewa tempatnya. Biaya lain-lainnya. Nah, itu dia boleh dikapitalisasi, dijadiin sebagai cost. Kenapa? Ketika dia dipajang, itu kan menarik minat orang lain. Jadi itu boleh dikapitalisasi karena ada manfaat ekonominya ya. Dengan titip jual ke Upin, secara tidak langsung produk kita itu lebih banyak dikenal masyarakat luas, sehingga biaya-biaya yang terkait dengan marketing, walaupun pada akhirnya produk itu nggak laku, dibalikin lagi ke si konsignor, itu boleh dikapitalisasi. Kalau biaya kirim dari konsignor ke konsaini, itu kan nggak ada manfaat apa-apa ya. Saya kira nggak ada manfaat terhadap nilai jual produk atau nilai tambahnya bagi produk itu, karena itu kan hanya perpindahan aja dari konsignor ke konsaini ya. Lalu katakan uang muka akan dikembalikan ke konsaini sesuai jumlah barang yang dikembalikan ke konsignor apabila konsaini juga menyerahkan seluruh kewajibannya. Jika masih ada pembayaran yang ditahan atau kurang bayar, maka uang muka akan langsung digunakan untuk menutupi defisitnya itu, kurang bayar tersebut. Jadi gini, kita kan kasih uang muka ya kan, tadi di sini dikatakan uang mukanya 10%. Misal barang yang terjual 1 juta, tapi kita baru kasih 800.000. Nah, uang muka kita harusnya kan kalau barang itu dikembalikan, uang muka kita dikembalikan. Tapi kalau kita masih punya tunggakan, ya nggak mungkin dong uang muka dibalikin. Istilahnya, lu aja masih punya utang, kok minta balik sih? Lu aja masih punya utang, kok minta balik sih uang mukanya? Selesain dulu dong utangnya, baru dibalikin. Nah, kalau belum diselesaikan, maka uang mukanya tidak dikembalikan, tapi langsung offset, langsung apa? Memotong apa? Saldo hutangnya. Oke, kita langsung masuk ke transaksi ya, yang secara konsignor. Maka pertama pengiriman ya, consignment out pada merchandise shipment on consignment. Teman-teman tinggal lihat aja ya, 150 piece sirup dengan harga jual sebesar 32, ketentuan markup 25% above cost. Harga jual ini maksudnya apa? Harga jual produk sirup ke customer. Nah, waktu dia si consignor catat consignment out pada merchandise shipment on consignment, dia nggak boleh catat sebesar harga jual. Yang dia catat sebesar apa? Cost-nya. Sebesar nilai perolehan. Jadi sama kayak HO Brands ya. Yang dicatat kalau HO Brand kan di sisi pusat itu kan sebesar cost-nya. Cuma di saldo brands-nya nih, yang dia catat kan ya di shipment ini kan betul-betul nilai yang murni, asli angkanya ya kan, bukannya hasil markup. Nah, kalau di sini dia juga sama, bukan harga jual ke konsumen ya.
Maka rumusnya teman-teman bisa lihat 150 kali 32.000, lihat 25% above cost. Jadi costnya 100% karena kan above cost ya. Jadi costnya 100%, markup 25%, maka harga jualnya menjadi 125%. Akibatnya apa? Di sini kita bagi 1,25 ya. Kalau dikasih tahu markupnya 25% above selling price. Above selling price. Maka selling price-nya yang kita jadikan 100%. Ingat, kalau dia above cost, maka cost-nya yang 100%. Kalau above selling price, maka selling price-nya yang 100%. Jadi kalau above selling price 100%, jadi selling price-nya 100%, markup-nya 25%, maka cost-nya 75. Jadi kalau ini selling price, jadi 75 per 100% dikalikan 32.000 ya. Jadi beda ya. Kalau ini kan 32.000 dibagi 1,25 karena dia above cost. Kalau above selling price jadinya 70 dikali 75%. Karena apa? Selling price-nya dijadikan dasarnya itu, basisnya itu 100%. Jadi ingat, tentukan bedanya basis cost ya, basis cost, above cost sama above selling price. Ini yang perlu kamu perhatikan ya. Kalau above cost maka costnya dianggap 100%. Kalau above selling price maka selling price-nya yang kita anggap sebesar 100% persentasenya ya. Kayak gini ya. Nah, oke ya. Jadi consignment out pada merchandise shipment on consignment. Nah, ini memo diterima bahan dari consignor sebesar 150 piece sirup. Oke, lalu ada apa lagi nih? Atas pengiriman tersebut, Ipin menanggung biaya kirim sebesar 80.000. Maka dia mencatat ya biaya kirim ya, consignment out pada cash sebesar 80.000 ya. Terus jangan lupa ada advance. Jadi walaupun di transaksi ini nggak dikasih tahu, tapi kita mesti ingat di sini kan dikasih tahu ya, uang muka yang dibayarkan oleh konsaini sebesar 10% dari harga jual. Ingat, 10%-nya bukan dari biaya yang dikirim, tapi 10%-nya dari harga jual ke konsumen ya. Maka cash, si konsainer catat cash advance from consignee, konsaininya catat advance payment to consignor pada cash. Ini boleh advance payment from consignee, tapi advance from consignee juga boleh. Jadi kalau mau disingkat advance to consignor, yang ini juga boleh ya, advance to consignor juga boleh. Saldonya pasti sama. Caranya gimana? 150 piece kan dari nilai jual ya. Ingat, di sini kan harga jual. Jadi 150 kalikan dengan harga jualnya 32.000 kalikan 10%. Dapat hasilnya 480.000 ya. Oke, berikutnya tanggal 5 Februari nih si Ipin. Ipin itu konsignor ya. Dia menjual 210 piece dengan harga jual 32.000 secara tunai dan kredit dengan perbandingan 1:2. Ya ini mah biasa aja ya teman-teman ya, tahu ya. Cash pada account receivable ya. Pada cash account receivable di sisi debit dan kreditnya sales. Ya, 210 piece berarti 210 kali 32.000, maka teman-teman akan dapat angkanya 6.720.000 ya. Tinggal hitung cash sama account receivable-nya. Ingat, perbandingannya kan 1:2. Jadi ini kali 1 bagi 3 sama aja, langsung dibagi 3. AL-nya kan 2, berarti kali dibagi 3 kali 2, atau teman-teman boleh kali 2/3. Pokoknya tinggal bikin rasio perbandingan biasa ya. Saya kira harusnya kalian udah paham lah ya. Kalau perbandingan 1:2 berarti untuk cash 1/3. 3 dapat dari mana? 1 tambah 2 ya. 1/3 kali 32.000. Kalau yang receivable berarti 2/3 kali 32.000. 3-nya dapat dari mana? 1 tambah 2. Si konsaini si Upin catat nggak usah. Ini kan urusan si Ipin, jadi nggak ada pencatatan apapun ya. 7 Maret, Upinco membayar biaya sewa gudang 1 juta dan biaya pemasangan 200.000. Seluruh biaya yang dikeluarkan Upin
akan ditanggung oleh IPINCO kecuali biaya sewa gedung hanya ditanggung sebesar 25. Jadi biaya sewa gedungnya yang ditanggung si konsainor hanya 25%. Selebihnya enggak. Kok mau? Iya. Karena kan dianggapnya si Upin ini nggak cuma jual barang titipannya si Ipin. Bisa aja dong dia jual barang dari si A, si B, si C, si D. Masa semua biaya sewanya dia yang tanggung juga? Enggak dong. Jadi yang ditanggung hanya 25% ya. Maka dia harus catat consignment in. Consignment in ini kalau expense itu ditanggung oleh consignor. Kalau tidak ditanggung, dia catatnya sebagai land expense ya. Dan mengeluarkan uang, kan dia dibayarnya membayar. Kalau membayar berarti keluar uang ya pada cash. Jadi consignment in, cara menghitungnya dari mana? Nih teman-teman bisa lihat, sewa gudang kan yang ditanggung hanya 25% ya. Jadi 25% teman-teman kalikan 1 juta, teman-teman tambahkan 200.000 ya, ditambahkan 200.000 karena biaya pemasangan ditanggung sepenuhnya. Nah, yang nggak ditanggung berarti masukin ke line expense. Yang ditanggung kan 25%. Berarti yang nggak ditanggung berapa? Lihat teman-teman rumusnya, 75% kali 1 juta. Cashnya ya gampang ya, 1.200.000. Teman-teman bisa dari sini 1 juta tambah 200 ya. Oke, berikutnya September tanggal 10 nih. UPINCO berhasil menjual 100 piece barang konsinyasi. Harga jualnya sama dengan harga jual produk ke konsumen oleh IPINCO. Jadi harga jualnya itu sama tadi 32.000 ya. Berhasil terjual 100. Maka kita catat apa nih? Cash. Bukan inventory kita ya. Kan kita waktu dikirimin barang kita catat inventory nggak teman-teman? Enggak, kita nggak catat inventory. Kita hanya catat memo. Maka di sini kita nggak boleh catat cash pada inventory karena kan kita tidak mengakui inventory tersebut. Jadi kita catatnya apa? Tetap cash pada consignment in sebesar 3.200.000. Dapat dari mana? 100 piece dikalikan 32.000 ya. Jadi 3.200.000. Jangan lupa kita boleh mengakui komisi. Nah, komisinya kita belum dikasih kan? Belum dikasih sama si konsignor. Jadi pelakuannya sama kayak uang yang akan dirembes. Ini kan uang ini akan dirembes, makanya kita catatnya consignment in ya dong, karena kan akan dirembes. Nah, ini juga sama. Consignment in pada commission on consignment sales gitu ya. Berapa hasilnya? Ya kan komisinya 5% dari penjualan. Jadi 5% dikalikan 3.200.000. 160.000. Nah, berikutnya transaksinya udah ya, tinggal yang terakhir. UPINCO hanya membayar 80% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Nah, jadi kita dikasih tahu di sini bahwa yang dibayar itu hanya 80% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ya. Artinya konsaini belum melunasi kewajibannya. Ini penting, kenapa? Karena di sini kesepakatannya apa? Jika ada pembayaran yang ditahan atau kurang bayar oleh konsaini, maka uang muka akan langsung digunakan untuk menutupi defisit itu. Karena kita udah tahu UPINCO hanya membayar 80% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, berarti kan dia udah tahu nih, dia nggak full bayarnya, ya dong. Dia udah memutuskan, oke kita nggak akan bayar full, dia pasti udah menghubungi si Upin. Dia pasti udah nelpon nih. Ke si Ipin. Si Upin dan nelpon si Ipin, dia pasti bilang, kami nggak bisa memenuhi pembayaran sepenuhnya atas produk yang dijual. Barangnya kita kembalikan. Oke, karena nggak bisa, jadi uang muka yang kita bayar itu langsung offset aja. Langsung potong. Kami bayar 80%-nya aja dari yang ada. Maka persepsinya adalah, pertama kita bikin salesnya dulu ya. Kalau sales account ini kan melihat dari sisi mana, hayo? Sales account ini kan kita melihat dari sisi consignee. Ingat, kalau sales account ini dari sisi consignee. Kalau expense analyze itu dari sisi consignor. Makanya dia memperhitungkan segala sesuatunya. Baik
biaya yang untuk charge by consignor. Biaya yang charge by consignor itu maksudnya biaya yang dia keluarin sendiri. Begitu juga dengan biaya yang harus dia ganti ke consignee. Ada biaya yang harus dia ganti. Nah, maka di sini salesnya tadi jelas ya teman-teman ya. Kita tahu mana nih salesnya nih. Ini ya, consignment in penjualan sebesar 3.200.000 ya. Lalu kita charge. Apa aja sih yang kita charge? Land expense. Ingat, expense itu hanya ditanggung sebesar 25% ya. Jadi 25% kali 1.250.000. Lalu marketing expense ya, biaya pemasaran, yaitu 200.000 ya. Sama komisi. Kan kita dapat komisi dong. Komisi yang kita dapat 160.000. Jadi komisi ini langsung memotong aja uang yang harusnya kita setorkan. Nah, teman-teman di sini tinggal totalin nih. Ketiga ini ditotalin dari 250, 200, 160 dapat hasilnya 610 ya. Ini bersifat mengulangi. Jadi ini kan penjualan. Harusnya kita nyetor 3.200.000. Tapi kita nggak perlu setor 3.200.000. Karena apa? Dikurangi dong. Biaya sewa ini kan si konsignor janji mau tanggung 25%. Jadi langsung offset aja. Langsung motong. Begitu juga dengan biaya marketing. Nanti kan mau dirembes, mau diganti. Jadi langsung potong. Begitupun dengan komisi. Langsung potong. Jadi di sini bersifat mengulangi ya. Ya udah, jadi kalau kalian tulis tangan ini mestinya pakai tanda kurung ya. Cuma ini karena saya pakai rumus nggak apa-apa ya. Jadi setelah kita kurangi 3.200.000 dikurangi 610, maka hasilnya adalah 2590. Nah, jangan lupa advance payment-nya kalau ada kata-kata kayak gini, kurang bayar, maka uang muka akan langsung digunakan, itu tidak usah diproporsi. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau tidak ada kalimat ini yang terakhir, jika kurang bayar maka uang muka akan digunakan. Kalau nggak ada, kita nggak boleh masukin 480. Kita harus proporsiin. Yang terjual 100, berarti 100 per 150 kali 480. Nah, ini kasusnya kalau tidak ada. Kalau apa? Tidak ada kalimat terakhir ya. Tapi karena di sini dikatakan jika masih ada pembayaran yang ditahan, uang muka akan langsung digunakan untuk menutupi kurang bayar. Jadi di sini langsung dimasukin sepenuhnya 480. Jadi bukan diproporsi. Tapi kalau nggak ada kalimat yang terakhir ini, kita proporsi ya, proporsi 100 per 150 kali 480. Nah, karena ada kalimat terakhir, dia langsung. Maka 480. Jadi balance-nya berapa? Saldo hutang kita 2590 dikurangi 480. 480 kan event payment kita ya. Langsung offset 2.110. Nah, yang kita tebus, yang kita remittance itu berapa? Gampang ya. Due to payable artinya yang masih terhutang karena kita belum bayar. Ingat, kita bayar 80% dari yang seharusnya. Jadi kita bayar 80%. Jadi dari yang seharusnya dibayarkan, ingat, karena dia langsung offset, jadi 80% ya dari yang ini. 2.110. Jadi ini teman-teman boleh langsung. Jadi di YouTube payable-nya teman-teman tahu berapa? 20% ya. 20% yang belum kita bayarin, 20%. Nah, ini tinggal diselisihin. Atau teman-teman boleh pakai cara lain. 80% kita kalikan dengan 2.110. Hasilnya harusnya sama, 1688. Sama kan? Nah, gitu ya. Kalau udah bikin sales account dari sisi consignee, maka kita bisa nih bikin jurnalnya ya. Nah, tinggal kita bikin aja jurnalnya consignment in. Consignment in-nya yang kita masukin yang sudah dipotong dengan biaya-biaya sewa, biaya pemasaran dengan upah komisi. Jadi kita masukinnya consignment in-nya 2590. Lalu uang yang kita bayarin berapa cashnya? Nih 1688. Payable kita kan kita nggak bayar dong, masih ada 20%, 422. Jangan lupa kita hapus kita offset advance payment kita sepenuhnya 480.000 ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang di consignor dia data-datanya jelas, cashnya tetap sama 1688. Advance from consigningnya juga dia offset ya. Tadinya di
kredit, sekarang di sisi debit, jadi dihapus 480. Terus ada receivable from consignee itu sama 422. Bedanya di consignment out ya. Kalau di sini kita masukin consignment in-nya 2590. Kenapa? Karena kita menghitungkan yang net atau yang sudah bersih. Kenapa yang sudah bersih? Karena kan kita sudah tahu kalau komisi itu uang jatah kita. Jadi kita udah potong nih. Harusnya kita setor 3.200.000, kita potong 160.000 untuk komisi, kita potong 200.000 untuk pemasaran, kita potong 250 untuk biaya sewa. Nah, kalau dari sisi konsignor dia kagak motong. Dia akui sepenuhnya 3.200.000. Jadi dia ambil dari salesnya. Supaya apa? Supaya dia tahu datanya. Oh, ini loh penjualannya, sebetulnya penjualan konsinyasi yang aktual yang terjadi adalah 3.200.000. Tapi kita ada expense yang kita tanggung. Kita tanggung kenapa? Karena kita ganti. Yang pertama, ganti 25% biaya sewa. Yang kedua, ganti ongkos pemasaran. Yang ketiga, kita kasih komisi. Nah, inilah 610. Makanya di sininya tetap full 3.200.000. Inilah yang membedakan sisi consignor dan sisi consignee. Itu ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk inventory-nya dia tarik kembali kan? Maka jurnalnya tinggal teman-teman balik merchandise shipment all consignment sales pada consignment out. Sebesar berapa teman-teman? 1.430.000. Ini dapat dari mana? Dapat dari expense analyze. Kita nggak bisa main selisihin aja. Nggak bisa gini. Ini kan 3480. Maka ya udah 50 per 150 kali 3840. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena ada biaya ini. Seluruh biaya yang dikeluarkan kecuali biaya kirim dianggap inventoriable cost, sehingga menambah nilai inventory ditarik kembali. Karena kita proporsional. Dan itu bersifat inventoriable cost. Makanya di expense analysis ya kita bikin nih teman-teman. COGS, charge by consignor. COGS sama freight. Teman-teman tahu ya. COGS-nya dapat dari mana nih? Yang pertama, consignment out pada merchandise shipment on consignment. 3840. Jadi sini 3840 ya. Saya kita tahu ongkos dari consignment ke consignor 80.000. Nah. Gini ya, teman-teman ya. Ini kasih tahu, seluruh biaya yang bersifat inventoriable cost akan dibebankan secara proporsional. Semua biayanya, kecuali biaya kirim, dianggap inventoriable cost. Jadi, karena biaya kirim bukan inventoriable cost, maka tidak bersifat proporsional. Gitu ya. Yang proporsional itu yang inventoriable cost. Sedangkan biaya kirim dari consignor ke consignee bukan inventoriable cost. Maka flagnya itu full 80.000. OCOGS-nya dia dibebanin 100 per 150 kali 3.840.000. Terus yang ini remainingnya yang tersisanya 50. Berarti sisanya kan 50 per 150 kali 3840. Atau teman-teman boleh selisihin langsung. Lalu kita ada charge by consignee rent ya. Teman-teman tinggal lihat aja nih di sini rentnya berapa? 250.000. Marketingnya 200, commissionnya 160. Ingat, kalau commission itu udah pasti hanya atas barang yang terjual. Kalau remaining nggak ada beban komisi. Kenapa? Ya kan belum dijual. Kalau belum dijual berarti belum kasih komisi. Belum dapat komisi si consignee. Jadi nggak perlu. Kalau komisi masukinnya ke inventory sold sepenuhnya. Ya, kalau untuk komisi sepenuhnya masuk ke inventory yang terjual. Ya. Nah, kalau lain sama marketing baru kita bobotin 100 per 150. Ini 50, 100 per 150. Nah, selisihnya masukin. Nah, jadi inventory kita yang akan ditarik kembali nilainya bukan 1.280.000 lagi. Tapi udah dibobotin, udah kena yang 83 dan 66 ini. Maka totalnya 1.430.000 ya. Dan ini ada di buku Drebin. Merchandise shipment on consignment sales pada consignment out sebesar 1.430.000. Nah, dia nggak usah no entry. Palingan kalau mau catat memo aja. Barangnya telah dikembalikan ke consignor. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu yang berikutnya consignment out. Consignment out pada consignment income di sini dikatakan
100.000. Nah, ini dapatnya dari mana, teman-teman? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Penjualan kita kan 3.200.000. Sedangkan expand yang betul-betul terjadi setelah memperhitungkan consignol dan consignee 3.100.000. Maka keuntungannya consignment out pada consignment income sebesar 100.000 gitu, teman-teman. Dan yang terakhir, dan ya abis itu kita tinggal bikin zona penutup ya. Kita tutup aja consignment income tadinya dikredit jadi sisi debit 100.000, sales sebesar 6.720.000, salesnya 6.720.000 ya. Tahu dari mana? Nih sales yang ini nih, yang tadi. Nah, yang ini nih 6.720 dia tutup. Lalu merchandise shipment on consignment-nya sebesar 2.560.000. 2.560.000 dapat dari mana? 2.560.000 dapat dari yang ini. Nih. Inventory kita yang terjual ya, 2.560.000. Jadi dari COGS-nya 2.560.000. Nah, dan yang terakhir income sampainya 9380. Kenapa merchandise shipment-nya ini mesti di debit? Karena dia sudah terjual. Kan ingat dia kembalikan, ada nih ya, dia kembalikan. Nah, kalau teman-teman lihat, kita perhatikan ini kan tadi 3840 ya teman-teman ya. Jadi 3840 teman-teman lihat di sini. 3840, maka kalau kita kurangi, kalau kita offset, kita tambahkan dengan kita offset, kita kurangi itu 430 karena tadi udah dikembalikan, lalu dikurangi ini 2560, maka ada selisih saldo merchandise shipment on consignment-nya 150.000. Jadi dia nggak nol. Kenapa nggak nol? Karena terdapat kapitalisasi dari biaya yang dikeluarkan sebagai cost dari inventory itu sendiri. Teman-teman bisa lihat. Nih, biaya yang mana? Yang ini nih, 8333 tambah 66667 itu kalau di total hasilnya kan 150.000. Jadi kalau teman-teman telusuri, merchandise shipment-nya kan ini 3840 nih di kredit. Teman-teman offset sama yang di debit 1430, offset lagi sama 6720. 2560. Hasilnya pasti ada lebih di sisi debit sebesar 150.000. Itu kenapa? Karena kapitalisasi biaya. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini commission on consignment sales juga ditutup sebesar 160.000, lalu line expense-nya 750, income summary-nya 590. Ya, tinggal gitu aja closing-nya ya. Commission, income summary sama expense yang tidak ditanggung. Kalau consignment in kalau teman-teman cek itu harusnya saldonya pas 0. Ya. Jadi seperti ini ya yang consignment. Nanti saya akan kirim ke grup kelas untuk penjelasan saya terkait materi consignment. Jadi saya ada kirim penjelasan itu ke grup Asdos ya, supaya saya nggak pusing dan nggak capek juga. Nanti saya forward aja ya di grup kelas untuk kerangka teoritisnya. Kenapa ini dibebankan proporsional? Lalu kenapa nggak perlu pakai income summary nggak perlu pakai bikin zona penutup? Ada alasannya ya. Oke, baik, sekian ya video saya. Jadi untuk materi advance review ini saya bikin jadi 2 video. Video pertama itu soal 1 sampai 3 dan yang video kedua khusus untuk consignment. Kenapa? Karena nanti consignment di ujian nanti kita metodenya yang seperti ini, proporsional. Karena setelah saya tinjau referensi dari berbagai sumber dan juga berkonsultasi dengan beberapa pihak, jadi kalau di kehidupan nyatanya tentu biaya itu diproporsionalkan. Kalau misalkan semua dibebanin ke yang terjual, nanti jadinya nggak valid datanya. Kenapa? Karena jadinya
numpuk di inventory yang terjual, sedangkan yang tersisa dia COGS-nya utuh 1280 misalkan. Nah, jadi dia bisa dikapitalisasi kalau bersifat inventoriable cost. Oke ya, sekian. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman boleh tanyakan di grup kelas ketika kita memulai pembelajaran dari Senin jam 4 hingga setengah 7 malam ya. Nggak usah khawatir untuk hasil kuisnya. Yang saya nilai bukan hasil akhir semata, tapi saya juga menilai prosesnya ya. Ya oke, selamat belajar untuk UAS, selamat mempersiapkan diri, tetap jaga kesehatan. Ini pertemuan terakhir. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap optimis, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama 1 semester ini banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan yang saya lakukan selama mengajar kalian. Harap dimaklumi dan kiranya apa yang saya ajarkan ke kalian bisa kalian pahami dengan baik dan bisa menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang positif bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih. Selamat belajar, selamat menjalani ujian akhir semester.